saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal makan siang, motor penjaga toko di Tangerang raib. Menambang di kawasan hutan lindung Kabupaten Lebak, 10 penambang emas ilegal ditangkap. Agar tetap jual gas subsidi, ribuan pengecer di Pandeglang ajukan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Seakan tidak pernah jerah, pelaku curanmor semakin hari semakin meresahkan dan nekat saja. Di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, 2 pencuri menggasak motor milik salah satu karyawan toko saat terparkir di depan toko pakaian di Jalan Irigasi Sipon. Awalnya kedua pelaku berpura-pura berjalan sambil mengawasi lokasi. Setelah terlihat aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko, sementara pelaku lainnya mengeksekusi motor karyawan yang terparkir. Dalam hitungan detik, motor korban langsung dibawa kabur. Pelaku juga tergolong nekat karena melakukan pencurian di siang bolong. Pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi sektor Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota, dengan menyerahkan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Awalnya tuh saya lagi makan di dalam sama teman saya. Kebetulan motor cuma saya kunci stang. Waktu itu juga yang buat kuncian cetekannya itu nggak bisa dibuka, akhirnya dibongkar. Dan dari situ semenjak itu biasanya kan saya bawa gembok. Kemarin kebetulan saya lupa nggak bawa gembok. Akhirnya saya taruh di depan. Pas saya tinggal dimakan di dalam, ngelihat ke CCTV udah nggak ada, udah hilang. Korban berharap polisi meningkatkan patroli agar kejadian serupa tidak terulang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Meski seringkali ditindak, namun penambangan emas ilegal di Kabupaten Lebak masih saja terjadi. Sejak beberapa tahun lalu, penambangan emas ilegal memang marak terjadi di wilayah Lebak Selatan. Selain dilakukan secara ilegal, penambangan ini juga diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang. Setelah menyisir 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cilograng dan Cibeber, polisi menemukan lokasi yang dijadikan tempat pengolahan emas ilegal. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka sudah melakukan aktivitas ilegal ini antara 6 bulan hingga 1 tahun. Para pelaku biasa menambang emas ilegal di tengah hutan yang diduga masuk kawasan hutan lindung. Tanah yang mengandung butiran emas kemudian dibawa ke lokasi lain untuk diolah. Selain dilakukan secara ilegal dan menggunakan bahan-bahan kimia yang mencemari lingkungan, penambangan emas ilegal ini juga diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang yang sempat terjadi di Kabupaten Lebak. Di daerah Lebak Selatan ini maupun di Lebak bagian utara yang dulu pernah ada sekarang musim hujan, air bah, terus longsor, ya kan, yang diakibatkan oleh, sudah disampaikan tadi, pelaku penambang peti ini kan rata-rata kan dinamakan gurandil. Ini mengakibatkan bencana alam sebetulnya. Jadi apa yang kita lakukan ini sebetulnya berimbas kepada untuk keselamatan warga atau masyarakat di sekitar, supaya penambangan liar ini tidak mengakibatkan musibah-musibah bencana alam yang sudah pernah kita alami beberapa tahun yang lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa tanah mengandung butiran emas yang belum diolah dan sejumlah peralatan yang digunakan untuk mengolah emas. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Minerba dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Imam Agam melaporkan dari Kota Serang. Hasil jaringan selama 2 bulan, Kepolisian Daerah Banten menangkap 97 pelaku peredaran narkoba. Dari hasil tangkapan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti.
Di antaranya 231 gram sabu-sabu, 93 gram ganja, 219 gram tembakau sintetis, 107 butir psikotropika, dan 17.000 butir obat keras. Para pelaku yang sudah ditangkap berjumlah 97 orang. Kasus terbanyak peredaran narkotika yaitu di wilayah hukum Polresta Tangerang. Kalau daerah yang memang paling marak peredaran narkoba ini, ya, itu ada di wilayah Tangerang. Namun Tangerang ini kan ada beberapa wilayah. Untuk Polda Banten sendiri hanya memiliki wilayah Tangerang Kabupaten. Tapi dia juga ada di wilayah yang berbatasan dengan Tangerang Kota maupun Tangerang Selatan. Tadi saat diinterogasi oleh Pak Kapolda ada yang dapat dari Tanah Abang, kemudian ada juga yang sistemnya sistem tempel, diberikan barang itu nanti dia transfer, dia juga tidak mau tahu dari mana barang. Kini para pelaku sedang ditahan di Polda Banten. Para pelaku diancam dengan pasal 127, 124, 111, 124. Ancaman pidana dan denda yang diterima para pelaku juga beragam, mengingat kasusnya yang berbeda. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.